Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan untuk setiap kasih setia-Mu yang Engkau hadirkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, sore hari ini kami boleh kembali hadir Tuhan, bersekutu bersama Tuhan, memuliakan Engkau, menaikkan ucapan syukur kami ke hadapan-Mu Bapa, sebagai tanda bahwa kami mengasihi Engkau Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat
Tuhan kita ada sebagaimana kita ada sore hari ini. Bersyukur buat kebaikan Tuhan, bersyukur buat penyertaan Tuhan, bersyukur buat karya keselamatan yang Tuhan kerjakan buat kita.
siap menaikkan pujian kami sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, bagaimana kabarnya? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang tinggal dalam hati kita. Senyum yang terbaik, jangan jabat tangan ya. Oke, Tuhan bangkit bagi kita, membuktikan bahwa Dia berkuasa atas kematian, berikan kita kemenangan setiap hari. Oh,
kita siapkan hati kita untuk kita boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan bila firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, menjadi jawaban dari setiap pergumulan kita. Kau Tuhan yang ku percaya, di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Sedang semangat bangkit berdiri. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Bapakku di dalam kerajaan surga, kami semua bersyukur pada petang hari ini
boleh menikmati ibadah persekutuan dengan hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan Allah hadir tengah-tengah kami dan memberkati kami semuanya. Kami siap mendengarkan isi hati Tuhan, kami siap menikmati kehendak Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan dan berkati setiap sidang jemaat dengan kuasa firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami nikmati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, Bapak Ibu semuanya, pasti semua diberkati Tuhan. Amin. Pujian dari awal sampai dengan mau firman Tuhan sudah menghantar kita untuk kita masuk hadirat Tuhan, kita masuk dalam isi hati Tuhan, kehendak Tuhan pada sore hari ini. Kita akan nikmati firman Tuhan, kita buka Alkitab kita, Mazmur pasal yang ke-13. Kitab Mazmur pasal 13, ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-6. Mazmur pasal 13, ayat yang ke-1 sampai dengan ke-6 kita baca bersama-sama ya, sambil baca sambil kita masuk dalam suasana kitab Mazmur pasal 13 ini. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Katakan, amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, kitab Mazmur pasal 13 ini ayat 1 sampai dengan ke-5 menggambarkan inilah kehidupan kita. Siapapun kita, berapapun usia kita, senyampang kita masih ada dalam dunia ini, kita mengalami apa yang juga dialami oleh pemazmur. Raja Daud, orang yang berkenan di hati Tuhan, pun mengalami problema kehidupan, apalagi kita semuanya. Artinya siapapun kita, berapapun usia kita, apapun status sosial kita, sepanjang kita masih ada dalam dunia ini, kita mengalami dinamika kehidupan seperti yang dialami oleh Raja Daud. Dia ungkapkan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Mungkin juga kita pun pernah mengalaminya. Mungkin juga kita pun pernah mengungkapkan hal yang sama atau hampir sama atau sebagian sama kalimat-kalimat ini kepada Tuhan. Saya pun pernah ya mengutip beberapa kalimat, bukan mengutip, hampir sama, berkeluh kesah, menyampaikan pendapat pribadi kepada Tuhan. Artinya menyampaikan kondisi, keadaan, dinamika hidup yang dialami kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu minimal satu kali dalam hidup ini pernah menyampaikan hal yang sama seperti Raja Daud lakukan kepada Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Mungkin kita tidak ambil yang bagian ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang berapa lama lagi Tuhan aku harus bersedih?
Mungkin, oh ini bukan bagian saya, aku tidak pernah ungkapkan kalimat ini. Mungkin yang ketiga, berapa lama lagi Tuhan orang meninggikan diri atasku? Mungkin juga kita, itu bukan bagian saya. Tapi lihat, Raja Daud berkata, Tuhan cepat pandanglah aku, supaya aku jangan tertidur dan mati. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau orang sudah nyinggung mati, itu sudah putus asanya luar biasa. Pergumulannya sudah bertonton dalam pundak kiri dan kanannya. Kalau orang sudah berkata, Tuhan aku lebih baik tidur, kemudian buka mata sudah di sorga, itu artinya pergumulannya wis tingkat level senior. Raja Daud kalau kita cermati dalam pasal yang ke-13 ini, dia ungkapkan sedemikian rupa hidupnya yang sedang dalam kondisi berat, mewakili hidup kita sekarang ini. Mungkin tidak sekarang, mungkin yang lalu, atau mungkin bersiap untuk hidup yang akan datang. Bapak Ibu kasihan, ini dinamika kehidupan, bisa menimpa siapa saja, bisa dialami oleh siapapun, dan kita pun pernah mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan seperti Daud ungkapkan, Tuhan berapa lama? Berapa lama? Berapa lama? Bapak Ibu kasih Tuhan, mengapa dikatakan berapa lama? Ini tentang waktu Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin waktu muda pernah hidup senang dengan pasangan masing-masing, calon pasangan saat itu. Ya toh, kalau mungkin berkunjung ke pasangannya, kalau bahasanya pacar, berkunjung ke rumahnya 3 jam itu sebentar apa lama Pak Ibu? Kalau apel 3 jam itu sedelut apa Ibu? Sedelut, ya toh? Saya dulu jam 6 sampai jam setengah 10 Bapak Ibu. Ngaku. Jam 6 sampai setengah 10 sedelut. Loh kok wis jam 9 ya? Entar lagi setengah 10, kalau sudah setengah 10 ibu mertua sudah keluar Bapak Ibu. Ngode, wis bengile, wae mulai gitu ya. Ya, artinya kalau kondisi kita senang ya, berjam-jam itu tidak terasa ya, seperti sebentar. Tapi coba kalau hidup susah, keadaan sedang sakit, 1 jam itu seperti 1 tahun. Betul Bapak Ibu? Kalau kondisi kita sedang tidak enak, ya sedang dalam keadaan yang tidak bahagia, 1 hari itu lama sekali, seperti bertahun-tahun rasanya. Tapi kalau hidupnya sedang senang, tidak ada hal-hal yang berat, loh wis Desember ya, enggak kerasa ya Bu. Karena mungkin diizinkan 1 tahun itu nyaman-nyaman saja, berkat melimpah. Tiba-tiba loh sudah Desember ya, perasaan baru kemarin ya, hari Natal. Tapi coba kalau hidup sedang dikejar-kejar problem, Januari ke Februari ke Maret itu lama sekali. Ya toh, mau mengakhiri tahun itu lama sekali. Sama seperti yang dialami oleh Raja Daud ketika dia ada dalam beban hidup yang berat, dia berkata, berapa lama Tuhan? Saking beratnya ya, hidupnya. Mungkin kita pernah seperti ini di hadapan Tuhan. Berapa lama harus menunggu jawaban Tuhan? Berapa lama Tuhan seolah-olah Tuhan melupakan aku? Bapak Ibu kasih Tuhan, hidup kita mungkin yang hari ini nampak pakai pakaian rapi, ya, semuanya tersenyum. Oh, dalam hati tiap orang nggak ada yang tahu. Kehidupan pribadi nggak ada yang tahu. Semua pasti punya problemnya masing-masing. Saya pun punya problemnya masing-masing. Dan cara masing-masing untuk mengungkapkan kepada Tuhan. Diwakili oleh seperti Daud katakan, berapa lama lagi Tuhan aku harus menunggu? Berapa lama lagi Tuhan seolah-olah melupakan aku? Berapa lama lagi aku harus bersedih, hidup dalam kekhawatiran? Dan lebih parahnya lagi, berapa lama lagi Tuhan aku melihat orang itu meninggikan diri atasku? Ini paling hal yang mungkin yang paling berat ya toh. Ada orang-orang yang mungkin sudah membuat sakit hati kita, tapi dia malah
hidup sukses, hidup diberkati Tuhan. Bahkan Daud berkata, jangan sampai musuhku berkata aku telah mengalahkan dia. Daud punya kekhawatiran, jangan-jangan Tuhan tidak tolong, lama-lama ini orang yang menyakiti malah bersorak-sorak. Tuhan tolong aku. Dan dikatakan, pandanglah aku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Tapi kasih Tuhan, kalau sudah nyinggung tertidur dan mati itu berarti bebannya sangat berat, ya, sangat berat. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Daud. Kirim artikel ini. Urip iki koyok wong balap karung. Ono keserimpet, ono njungkel. Ning yo tetep kudu tangi lan melayu maneh, ora kena mutung, ya. Hidup ini digambarkan sederhana seperti ini ya Bapak Ibu. Seperti balap karung, ya. Ada keserimpet-serimpetnya, ada jelungupnya, ya, jungkel. Tapi kan tidak boleh berhenti. Tidak boleh, ya wes neng kene, aku tertidur dan ingin mati. Tidak boleh, ya. Kudu tangi, ya, lan melayu maneh, tidak boleh mutung, apalagi mutung kepada Tuhan, tidak boleh. Raja Daud sadar akan hal ini. Oke, hidup harus jungkel, harus keserimpet, tidak apa-apa. Ayat 6 dia berkata apa? Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Ketika dia sudah berkeluh kesah kepada Tuhan dengan berapa lama dan seterusnya dan seterusnya, Raja Daud tidak mau larut dalam pergumulannya. Raja Daud pemazmur tidak mau larut dalam kesedihan hatinya. Dia mau larut dalam hadirat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Seringkali kita keseret arus, ya toh? Keseret arus dengan pergumulan, nggak sadar kita makin jauh dari Tuhan, makin jauh dari Tuhan, kemudian komplain. Berapa lama Tuhan? Yang salah Tuhan apa kita? Komplain berapa lama kita yang menjauh, kita yang terseret arus, larut dalam problema-problema yang ada dalam hidup kita. Problema seperti orang balap karung, semua menjalani. Keserimpet-serimpet semua mengalami keserimpet-serimpetnya. Jungkel-jungkel semua pasti ada yang mengalami jungkel-jungkel, tapi kudu tangi maneh lan melayu, ndak boleh mutung, ndak boleh menyesali hidup ini. Raja Daud sadar akan hal ini, maka dia segera bangun, hatiku percaya. Ayat 6 dikatakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Daud segera, ya, segera tadi bahasa Jawa tangi maneh, ya, ndang melayu, ndak boleh mutung, ya. Tidak boleh larut dalam dinamika hidup ini seolah ini menenggelamkan kita, seolah ini menjerumuskan kita. It's okay, kehidupan boleh berjalan, ya. Tapi hidup tetap harus punya kekuatan. Pujian sudah menghantar kita, ya toh? Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Raja Daud tahu itu semua. Maka dia berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Ini Raja Daud yang pertama yang dia kerjakan. Hatiku percaya. Yang pertama, Raja Daud percaya kepada kasih dan setia Tuhan. Kasih Tuhan melingkupi hidupnya. Kasih Tuhan sudah diberikan, tanda paku di tangan Tuhan Yesus, itulah kasih Tuhan. Sudah diberikan kepada kita. Kesetiaan Tuhan dari sejak bumi belum ada sampai nanti di akhir tidak pernah berubah. Ini yang harus membangkitkan kita. Tetapi aku kepada kasih setiaku percaya. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, kita mau move on,
seperti Raja Daud, atau mau larut dalam keluh kesah terus. Keluh kesah itu memang ada dan tidak bisa dihindari. Raja Daud pun mengalami, tetapi dia segera berbalik, dia segera bangkitkan hatinya. Tetapi aku, tetapi itu berarti dia memproklamirkan dirinya. Dia segera bertindak kembali, tidak mau larut lagi dalam keluh kesahnya. Dia mau larut dalam hadirat Tuhan. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Tapi kasih Tuhan ini sebuah proklamasi yang luar biasa. Kalau iblis menyuarakan terus kepada telinga kita, iblis menyuarakan terus kelemahan-kelemahan, problema kita. Tapi firman Tuhan berkata, hanya kasih setia Tuhan saja yang menopang kita sehingga kita bisa ada sampai detik ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Bapak Ibu kasih Tuhan semua karena apa? Kasih setia Tuhan. Hari Senin minggu yang lalu semua punya problem. Tapi toh hari Minggu ini kita seperti hari ini. Karena apa? Ada kasih setia Tuhan yang menopang kita. Amin Bapak Ibu. Kasih setia Tuhan selalu ada. Tidak pernah habis-habisnya. Kalau Bapak Gembala, Pak Gem selalu bilang 2 ekor burung pipit seduit harganya. Nanti penjelasan seduit biar Pak Gem sendiri yang menjelaskan. Artinya burung yang hampir nggak ada harganya itu dipelihara kok oleh Tuhan. Apalagi kita umat tebusan Tuhan yang Tuhan saja sudah curahkan darahnya buat kita. Kita pasti dipelihara oleh Tuhan, diberi kekuatan oleh Tuhan. Daud menyadari ini semuanya. Makanya dia berkata, tetapi aku percaya kepada kasih setia Tuhan. Hendaknya lah kita seperti Daud. Mungkin bertonton problema hidup ada dalam pundak kita. Hari esok yang membuat kita banyak kesedihan dan kekhawatiran. Hari esok yang membuat kita mungkin banyak ketakutan. Mari kita berkata seperti itu. Tetapi aku. Amin Bapak Ibu. Tetapi aku. Kepada kasih setia Tuhan aku percaya. Ketakutan boleh mungkin siap menghadang kita. Mungkin kekhawatiran siap membayangi kita. Mungkin apalagi yang membuat kita harus cemas. Berkata, tetapi aku hanya kepada kasih setia Tuhan aku percaya. Yang kedua yang dilakukan oleh Daud adalah hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Daud berkata, pertolongan belum terjadi, kebebasan belum terjadi, doa mungkin belum terjawab, tapi Daud sudah berkata, aku bersorak-sorak, aku bernyanyi karena penyelamatan dari Tuhan. Sekalipun nampak mata itu belum datang, it's okay, tidak mengurangi rasa syukur Daud kepada pertolongan dari Tuhan. Ucapan syukur tidak selalu diberikan setelah kejadian yang baik datang. Ucapan syukur yang sejati itu walaupun mungkin yang baik belum datang, tetap dihaturkan kepada Tuhan Yesus. Daud melakukan hal seperti itu. Sekalipun hidupnya berat saat itu. Dia berkata berapa lama, artinya belum ada pertolongan, belum ada nampak Tuhan action memberikan mukjizat, tapi Daud sudah berkata, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Ini menandakan apa? Hati yang percaya kepada otoritas Tuhan, hati yang percaya kepada ketergantungannya kepada Tuhan. Sekalipun nampak mata mukjizat belum ada, sekalipun mungkin doanya belum dijawab saat itu, tapi Daud sudah berkata, aku sudah bernyanyi duluan, aku sudah bersorak-sorak lebih dulu karena penyelamatan dari Tuhan, dan itu pasti datang. Ini Daud percaya kepada apa? Otoritasnya Tuhan. Dia tergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup kita kalau ketergantungan kepada Tuhan itu enak Bapak Ibu. Selalu mengandalkan Tuhan. Saya punya rekan kerja yang selalu tergantung kepada teman kerja yang lain.
Kalau ada tugas, dia selalu menunggu. Menunggu sampai rekan kerja ini menolong dia. Dan dia menunggu dengan tenang. Artinya karena apa? Dia ketergantungan. Mungkin seperti itu, mirip-mirip gambaran kita. Kita tenang dan berdoa kepada Tuhan karena kita tergantung kepada Tuhan Yesus. Sekalipun belum nampak apa yang kita harapkan, sekalipun mungkin belum ada yang kita inginkan, sekalipun mungkin doa kita masih jauh, berapa lama, tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan, tidak menghalangi Daud untuk bersorak-sorak karena penyelamatan yang dari Tuhan. Inilah hati yang percaya, tidak menunggu dulu pertolongan datang, oh baru bersorak-sorak, oh menunggu dulu mujizat terjadi, oh baru bersyukur. Tidak seperti itu. Hati yang percaya itu mengandalkan otoritas Tuhan, percaya Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang mengatur semuanya. Apapun yang Tuhan tetapkan waktunya, tugas kita bersorak-sorak karena penyelamatan yang dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sekalipun mungkin belum ada di tangan kita, hati kita harus tetap bersorak-sorak karena penyelamatan yang dari Tuhan. Itu hati yang percaya. Yang ketiga yang Daud lakukan adalah, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Pergumulan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, Daud memproklamirkan dirinya, tetapi aku percaya kasih setia Tuhan, tetapi aku percaya otoritas Tuhan, tetapi aku percaya akan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan itu memunculkan iman kita. Situasi sekarang lagi maraknya semua serba online, perdagangan online, ya, jual beli online, dan semua yang ditawarkan oleh situs-situs belanja online pasti ada hal-hal yang menarik, entah itu dari segi harga, diskon, maupun memupuk kepercayaan dari konsumen. Misalkan seperti barang tidak perlu dibayar dulu, ya, setelah sampai di rumah dicek, it's okay, baru bayar. Atau mungkin ada garansi sekian hari, atau mungkin ada teknis-teknis yang lain, yang untuk apa? Memupuk kepercayaan konsumen. Dengan apa? Dengan hal-hal yang baik yang ditawarkan oleh situs-situs belanja itu. Ini gambaran sederhana Bapak Ibu, kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sejak kita ada dalam dunia ini sampai dengan hari ini, berapa juta kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu untuk apa? Memupuk iman kita, memunculkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau kebaikan Tuhan dilupakan, ya iman percaya kita ikut luntur. Daud sadar akan hal ini, maka Daud berkata, tetapi aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia sudah berbuat baik kepadaku. Daud mencoba mengingat-ingat betapa Tuhan sudah berbuat baik banyak sekali dalam hidupnya. Maka tidak sepatutnya kalau dia larut dalam pergumulannya dan kemudian komplain kepada Tuhan, berapa lama Tuhan, dan seterusnya. Daud segera bangkit kembali. Hatinya percaya kepada kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan, harus kita ingat kembali. Seringkali kita dengan ringannya melupakan begitu saja kebaikan Tuhan. Mari sore hari ini munculkan kembali kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah diberikan, dianugerahkan kepada kita. Coba mungkin bisa dihitung, yang bisa diingat, coba diingat kembali. Karena apa? Itu akan membangkitkan iman kita, membangkitkan kepercayaan kita kembali, menguatkan kita kembali. Tetapi aku mau bernyanyi karena Tuhan telah berbuat baik kepadaku. Sekalipun mungkin pundak kiri kanan kita
bertonton beratnya. Sekalipun mungkin kekhawatiran, kecemasan di sekeliling kita, tapi belajar seperti Raja Daud, hatinya percaya. Tuhan sudah berbuat baik. Mungkin berbuat baik 10 tahun yang lalu, 20 tahun, tidak apa-apa. Tuhan tetap berbuat baik kok sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan selalu baik dan kebaikannya tidak pernah berkurang, tidak pernah bertambah. Kebaikannya konstan, tetap melimpah dalam hidup kita. Maka ketika kita memunculkan, mengingat-ingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan, dari hal sepele sampai hal mungkin yang mukjizat spektakuler, itu akan menumbuhkan iman kita. Bertonton beratnya hidup ini nggak akan ada artinya kalau kita ingat kebaikan-kebaikan yang dari Tuhan. Dan kita akan seperti Raja Daud, aku mau menyanyi untuk Tuhan. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan yang dari Tuhan. Inilah firman Tuhan pada sore hari ini. Belajar seperti Raja Daud, hatiku percaya. Percaya akan kasih setia Tuhan, percaya kepada otoritas Tuhan, dan percaya kepada kebaikan Tuhan. Tutup Alkitab kita bersyukur kepada Tuhan. Pemain musik boleh menyanyikan lagu Aku Percaya Ada Mukjizat. Haleluya. Aku percaya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Mari Bapak Ibu semua, kita masuk hadirat Tuhan. Renungkan kehidupan Raja Daud. Mungkinkah itu sama dengan kita? Mungkin kita juga pernah berkeluh kesah kepada Tuhan, menanyakan kebaikan Tuhan, menanyakan waktu Tuhan. Mungkin kita juga pernah berkeluh kesah, menanyakan kapan pertolongan Tuhan hadir. Hidup harus tetap berjalan. Belajar seperti Raja Daud, tetapi aku percaya di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman, di tengah situasi yang menjepit kita, mari kuatkan hati kita. Hatiku percaya kepada kasih setia Tuhan. Hatiku percaya kepada kedaulatan Tuhan, Tuhan yang mengatur yang terbaik. Hatiku percaya akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah dikerjakan dalam hidup kita. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri sambil nyanyikan Aku Percaya. Aku percaya ada mukjizat. Ini pujian dan doa kami Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Angkat tangan kita. Aku percaya. Aku percaya.
sudah dengar isi hati Tuhan, kami sudah dengar kehendak Tuhan. Biarlah kami tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun dinamika hidup boleh kami jalani, sekalipun dinamika hidup boleh kami rasakan, tetapi kami tidak mau larut di dalamnya. Kami mau larut dalam hadirat Tuhan. Kami mau tetap percaya akan kasih setia Tuhan. Kami tetap mau percaya akan kedaulatan Tuhan. Tetapi aku akan percaya semua kebaikan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Kami percaya pasti ada mukjizat. Dan kami percaya perbuatan-perbuatan ajaib sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan memberkati kami semuanya pada sore hari ini. Firman-Mu menghibur dan memulihkan kami. Kami bersyukur sudah dengar suara Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan mengerjakan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita sudah mengakhiri ibadah kita. Sangat senang sekali kita bisa bersama-sama beribadah. Dan saya terus berdoa untuk kekasih Tuhan terus sehat selalu, terus pakai maskernya, terus jaga kesehatan. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang setia terus menolong kita. Amin. Percayalah dan teruslah hidup dalam kesetiaan Tuhan. Janji-janjinya ya dan amin dan tidak pernah gagal. Puji Tuhan. Pengumuman bagi kekasih Tuhan di rumah yang sedang ibadah online, silakan memberikan persembahan lewat rekening BCA di 033-194-3001 atas nama GBT Kristus Pengasih ya. Dan terima kasih untuk persembahan yang sudah dinyatakan, tentu Tuhan berkati kita semua. Untuk minggu depan ada nuansa yang sedikit berbeda karena minggu depan adalah tanggal berapa ya? Minggu depan 16 ya, 16 besoknya 17, hari Seninnya 17. Nah, kita akan adakan satu ibadah dengan nuansa kemerdekaan. Bapak Ibu bisa menggunakan dress code merah ya, bawahnya bebas. Atau Bapak Ibu mau sudah siap-siap mau beli ini apa namanya, masker merah putih, boleh, silakan ya, nuansanya kemerdekaan. Besok mau rambutnya dikepang kanan kiri merah dan putih, boleh ya. Pokoknya suasana kemerdekaan ya. Hati senang, imun meningkat. Amin. Makanya kita harus senang, jangan susah ya. Hidup senang dan Tuhan berkati kita semua. Amin. Oke, kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita dengan penuh syukur. Semangat Bapak Ibu ya. Jaga kesehatan. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lingkupi semua, jagaiku dan seisi rumahku sampai akhir hidup, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu
tidak ada bandingannya dengan kuasa yang besar yang Tuhan ada di dalam hati kami. Oleh karena itu Tuhan, kalau memang persoalan masalah membebani hidup kami Tuhan, kami hari ini memohon kepadamu, beri kami pundak yang lebih kuat, supaya kami dapat menanggungnya dan dapat berjalan bersama dengan Kau. Terus bersorak-sorak, terus bersuka cita melihat kebaikan, kesetiaan Tuhan. Dan Tuhan tak pernah gagal dalam segala rencana dan rancangannya. Kami berjalan selangkah demi selangkah menurut nasihat firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan bawa kami ke air yang tenang dan rumput yang hijau, kepada rancangan-rancangan ajaib di dalam kehidupan kami. Rancangan yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah timbul di dalam hati, disediakan Allah bagi kami yang percaya dan mengasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujian penyembahan sudah naik, kehadirat-Mu Tuhan. Firman-Mu sudah dibentangkan bagi kami semua. Kami sangat bersyukur menjadi orang yang percaya dan hidup karena pertolongan dan keselamatan Tuhan. Kami menjadi orang yang sangat beruntung karena hidup dengan kekuatan Tuhan, sehingga kami dapat melalui semua dengan baik dan sempurna bersama dengan Tuhan kami yang besar dan sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih semua pelayan Tuhan yang sudah melayani, Tuhan berkati. Dan semua sidang jemaat pun Tuhan berkati. Tidak satu pun yang Tuhan lewatkan dengan berkat-Mu pada sore hari ini. Setiap kami mengalami Tuhan, baik kami di rumah juga beribadah bersama dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Izinkan hamba mengurapi setiap kami dengan urapan yang besar dari sorga, diturunkan oleh Allah sendiri bagi kami, dan mengangkat kami menjadi imam-imam yang melayani Engkau di mana saja kami berada. Oleh karena itu kami membutuhkan Roh Kudus-Mu dan urapan-Mu, sehingga kami mampu melakukannya dengan penuh keberanian dan sukacita sorgawi. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Buka hatimu. Terimalah curahan Roh Kudus yang diturunkan bagi kita semua pada malam hari ini. Setiap kita mengalami Tuhan yang ajaib dan besar ada di dalam hatimu, menaungi dan menudungi hidupmu, keluargamu, sehingga kita menjadi kuat dan mampu melewati segala badai kehidupan. Urapi kami Tuhan, urapi kami Tuhan, sebab kami adalah imamat yang rajani, imam yang melayani raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Damai yang diturunkan oleh Allah Bapa sendiri dari sorga yang mulia kepada kita. Kasih sayang dan cinta, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa pekerjaan Roh Kudus menyertai, mengurapi, dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, shalom. Damai Allah turun ke atasku sekarang. Shalom, shalom. Damai Allah dan selamanya. Shalom, shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.